Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG Guru Tertentu tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Mei Yuliana, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2026 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2500139 2221022. Pada hari ini, Rabu 1 April 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Kosgoro Nganjuk, tepatnya di kelas 10 akuntansi dengan mata pelajaran seni budaya, seni tari, dengan materi tari tradisional dan tari kreasi. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masih pada semangat ya? Pada jam siang. Tapi udah makan? Sudah. Sholat? Sudah. Kabarnya gimana, anak? Baik. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi seni budaya, kita cek kerapian dulu ya, dari mejanya, terus bajunya, mejanya gimana? Coba, udah pas belum? Dilihat dulu ayo satu kelompok ini. Sudah? Terus bajunya? Sudah. Jilbabnya? Kalau sudah rapi semua, sekarang ketua kelas bisa berdoa. Silahkan, ketua kelasnya mana? Langga. Oke, silahkan. Sebelum mengawali materi pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Materi hari ini ada yang sudah tahu anak-anak? Belum. Kalau belum, tapi gunakan absen dulu ya. Ya. Amel Dwi, Amelia Maharani, Anggi, Bella Hansana, Prisel, Citra, nama Citra, Citra Paramita, terus Citra Olivia, oke, Eni, Erlangga, Galuh, Gabriel, ya, Mita, mana? Oh ya, terus Najira, Najia, terus Nur Aini mana? Oke, Puput, Putri Dina, Umi, terus yang terakhir ya yuk. Oke, berarti ini masuk semua ya anak-anak ya? Ya. Sekarang kita masuk ke materi seni budaya. Ini seni budaya, kita itu seni tari. Hari ini jadi kita, kalau kemarin kan juga seni tari, tapi kita kan beberapa sejarah ya. Terus kita hari ini materinya tari tradisional dan kreasi. Sebelum ini tadi kan katanya bentar ya. Kita speaking dulu ya anak-anak biar tambah semangat. Tadi kan katanya udah makan.
Di sekolah, di pentas, terus di acara, di sosial media kan juga banyak ya. Dari sosial media kan ada TikTok, Facebook, Instagram, banyak sekali. Terus, pernahkah kalian melihat tari kreasi? Pernah. Di mana? TikTok. TikTok banyak ya kreasi. Sekarang kan TikTok tuh zamannya lagi yang dance kayak gitu kan ya. Ini kreasi banyak sekali. Kalian tahu nggak? Emang ada bedanya tari tradisional sama tari kreasi? Ada bedanya nggak sih? Ada ya. Apa nih kira-kira bedanya? Lanjut dulu ya. Nih, apakah ada perbedaan? Nah ini, tadi kan ada yang bilang ada ya, ada yang bilang nggak ada. Jadi beda ya tari tradisional sama tari kreasi. Kira-kira apa sih bedanya? Nah, ada contohnya tari tradisional. Jadi nanti kalian amati dulu video yang ada di depan. Kita lihat bareng-bareng.
ada benda cowok, ada benda cewek. Kalau kayak gini itu benda cowok. Ini kira-kira Erlangga bukan sih? Kan ya? Tapi Erlangga pernah kan waktu ini pernah kan ya? Pernah. Nah, terus selanjutnya kreasi kita lihat ya bareng-bareng. Dari sini gimana? Beda nggak sama ternyata tari tradisional yang kalian tadi pertama sama tari kreasi? Beda ya. Bedanya sama jauh. Dari segi musik, musik itu kalau yang tari tradisional apa musiknya? Apa? Pakai gamelan. Tapi kalau tari kreasi ternyata bisa ya dikolaborasi. Jadi ada gamelan sama musik tradisional sama musik modern. Terus dari segi gerakannya juga itu kayak udah kreasi. Jadi dikembangkan, gerakan yang dikembangkan. Ya, yuk biar lebih paham lagi kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran melalui video peserta didik dapat menganalisis perbedaan tari tradisional dan tari kreasi dengan pola. Kedua, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur tari, gerak, irama, ruang secara benar. Terus yang ketiga, melalui praktik peserta didik dapat menampilkan gerak tari kreasi sederhana secara percaya diri dan kolaboratif. Nih, pengertian tari. Tari adalah seni gerak tubuh yang disusun secara indah dan berirama. Biasanya diiringi musik untuk mengungkapkan perasaan, ide atau cerita. Berarti nih, kalau nggak ada gerak itu disebut tari kan? Kan ya, karena kan diam berarti nggak. Kalau apa tadi tari itu berarti gerak tuh bisa tangan, bisa kaki, bisa kepala. Misal kepala aja. Ini juga ada istilahnya di dalam tari itu ada sendiri istilahnya. Terus juga tadi kayak mendak tadi itu kan istilah-istilah tari. Oke. Terus selanjutnya pengertian nih. Kalian kan tadi ada yang masih bimbang, bener nggak sih sebenarnya tari tradisional sama kreasi itu beda Pak? Sama ini. Tari tradisional adalah tarian yang berasal dari suatu daerah dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi tari tradisional itu udah ada sejak dulu. Jadi udah lama banget dan masih ada sampai sekarang gitu. Terus tari kreasi. Tari kreasi adalah tarian yang dikembangkan atau diciptakan dengan ide baru, baik dengan memodifikasi tari tradisional maupun menciptakan gerakan yang lebih bebas dan modern. Jadi tadi videonya udah bener kan ya anak-anak, yang tari kreasi itu gerakannya lebih bebas dan modern. Kalau tari kreasi anak-anak itu biasanya lebih menonjolkan ide dari penciptanya. Jadi misal benangan misal
hamil, terus menciptakan tarian dengan tema ibu hamil. Nah, itu kan berarti benar lebih menonjolkan perasaan. Kalau tari tradisional itu beda, itu ada sudah diwariskan secara turun-temurun dan gerakannya sudah pasti ya. Jadi kayak tari remong tadi, gerakannya cepet tangannya seperti ini, ya harus seperti itu, nggak boleh diganti-ganti. Kalau tari gerasi kita bisa mengganti gerakan. Misal gerakannya awalnya seperti harus begini, tapi kita ganti dengan cuman gini kok. Nah, itu boleh. Tapi kalau tari tradisional itu nggak boleh, karena gerakannya sudah pakem, musiknya pun juga sudah pakem. Sudah paham? Paham? Nih, ciri-ciri tari tradisional dan kreasi: memiliki aturan atau pakem yang tetap, diturunkan secara turun-temurun, mengandung nilai budaya dan adat daerah, gerakannya khas dan tidak banyak berubah, biasanya diiringi musik tradisional, memiliki fungsi tertentu, acara, hiburan, pertunjukan. Terus yang tari kreasi, gerakannya lebih bebas dan tidak terikat aturan atau baku, merupakan hasil pengembangan atau ciptaan baru, menggabungkan unsur tradisional dan modern, lebih menonjolkan kreativitas pencipta. Musik pengiring biasa bisa modern atau kombinasi, digunakan untuk hiburan dan ekspresi diri. Kalau tari kreasi ini biasanya itu FLS 3M. Tahu kan ya? Tahu. Itu pasti kalau FLS 3M itu pasti akan muncul tari kreasi baru atau ciptaan baru. Kita lihat lagi nih, ada video tari tradisional. Ada yang tahu itu tari apa? Apa? Bedoyo. Kalau bedoyo itu 9 orang. Ya. Ini ada 4. Apa kira-kira? Belum pernah lihat? Belum. Namanya tari serimpi, anak-anak. Pernah dengar nggak? Nah, cuman belum pernah lihat aja ya. Ini tari serimpi. Ini asalnya itu dari Surakarta. Jadi tari serimpi ini misal ditarikan cuma 2 orang, kira-kira boleh nggak ya? Enggak. Kenapa tuh nggak boleh? Karena apa namanya? Ya, itu kan
tadi kan udah ada tari tradisional, berarti tariannya turun temurun. Jadi nggak bisa anak-anak kalau misal nih 4 orang terus yang 2 sakit terus akhirnya yang datang cuma 2. Kalau ya nggak boleh, cuman mending kita tidak menampilkan. Misal nih kalian ada pentas seni, terus kalian tampilin serimpi, aslinya kan 4 orang, terus yang 2 ini sakit, terus kita tampil aja 2 orang, itu pasti akan kena ini sih, apa ya, omongan, karena pasti itu kan tari tradisional tidak bisa diubah-ubah seperti tari kreasi gitu. Terus tari serimpi ini gimana gerakannya kira-kira? Hah? Lambat. Terus kalau kalian lihat dari awal itu gerakannya nggak ada nggak patah-patah anak-anak. Jadi mengalir. Gerakannya mengalir, misal gini, terus gini yo wes. Nggak ada sing kayak tari remo kan ada tep lagi tep gitu kan ya. Kalau ini nggak ada sing kita apa? Nggak ada patah-patahnya. Jadi gerakannya itu mengalir. Kalau ada istilahnya di seni tari itu banyu mili. Jadi gerakannya itu mili. Oke, ada pertanyaan nggak? Enggak ya. Terus juga busananya anak-anak, karena di tari darat itu jari yang dipakai itu kan biasanya kalau kan pakai jari itu kan nggak sepanjang itu ya kan? Nih, kelihatan nggak? Nah ini kan para penarinya ada ini gerakan pakai sampur yang panjang itu. Nah kalau kalian biasanya kan nggak pakai kayak gitu. Kalau di serimpi, di bedoyo itu biasanya pakai jari ini namanya sampara. Ya. Terus juga pakai yang namanya bajunya gimana anak-anak ini, kostumnya kira-kira? Kostumnya juga nggak bisa ya anak-anak, misal dimodif itu nggak bisa ya, kita harus pakai kostum yang sesuai dengan aturannya ya. Terus sekarang kita lihat lagi di tari kreasi. Suaranya agak kecil anak-anak. Yang belakang kedengeran nggak? Enggak ya? Kita lihat ya.
Cipta rekreasi. Gerakannya gimana tadi? Bebas ya. Nggak takut, jadi udah merupakan ciptaan baru. Biasanya di FLS 3 itu banyak sekali tari kreasi atau ciptaan baru. Kira-kira dari tadi udah lihat berapa video ya? 4 ya? Banyak ya? Oke. Berarti kira-kira dari sini kan sudah paham perbedaan tari kreasi sama tari tradisional? Ya. Karena Bu Nana tadi juga udah kasih contoh videonya, itu udah beberapa video ya. Selanjutnya, nih unsur utama tari ada berapa? Gerak. Gerakan tubuh yang menjadi dasar dalam tari. Bisa tangan, kaki, kepala, ya. Terus ruang. Ruang tempat penari bergerak. Bisa ruang pribadi, atau gerak di tempat, atau ruang panggung. Terus waktu. Berkaitan dengan tempo, ritme, dan durasi gerakan. Bisa cepat, lambat, sedang. Terus tenaga. Itu kekuatan atau energi dalam melakukan gerakan lemah, kuat, sedang. Paham ya? Ini ada unsur utama dalam tari. Lanjut ada dulu bro. Gini, sekarang karena kalian sudah paham tentang tari tradisional dan tari kreasi, ini benar-benar di kelompok ya anak ya. Kelompoknya kelompok pas di mejanya ya. Terus 5 orang. Ini benar kasih dulu jadi ini ada 2 video tadi anak-anak. Ini ibu bagi sini kelompok 1, terus belakangnya kelompok 2, terus kelompok 3, terus kelompok 4. Jadi kelompok 1 sama kelompok 2, kelompok berapa ini tadi? 4 ya? 4 ya? Kelompok 1 sama kelompok 4. Kalian perhatikan video 1. Ini harusnya video 2 ya anak-anak ya, yang sebelah sini. Jadi yang video 1 yang ini ya. Ya. Terus yang kelompok 2 sama kelompok 3 itu kalian video yang 2 ini ya. Ibu Nana salah ya. Kita lihat dulu yang video 1 ya. Kelompok 1 sama 4
yang video satu itu yang ngerjakan tadi kelompok 1 sama 4 ya. Bawa suasana ya. Dan lihat layangan tuh. Terus yang video 2
Oh iya, yang dari sini. Punya dong, banyak dong. Punya banyak dong. Ayo, ayo. Ayo, terus sampai lagi. Banyak dong, banyak aja ya. Ayo, ayo. Desa di desa ada kan? Si desa. Ya. Ada dong, biasanya lihat yang kita cek ini. Atau kalau kalian mau ditampilkan lagi, misal ada yang kurang paham, bisa nanti dengan tampilkan. Gerakan ada dari gerakan. Ini, nggak harus muncul ini semua. Ini yang tadi yang mana? Video satu. Ayo, dicari, ayo. Cari. Itu, ya benar. Sudah. Ayo. Terus
kendala? Coba lihat. Mana? Iya, nanti dipresentasikan di depan. Sekarang kelompok, ya. Ya dong, masa satu aja. Kan ditarik Google. Makanya. Bisa. Tuh, coba latihan. Hah? Ini kan bimbingannya berapa? Ayo. Nah, 2 kali 8. Termasuk dong, kan ini sudah merupakan gerak. Nah, misal gini terus putar. Nah, atau ke samping kan bisa, ya kan? Samping. Iya. Hitungannya 2 kali 8. Oh, ini benar ini. Berarti udah pakai perangkat ya? Oh, ini benar. Ini namanya dikasih. Ayo dikasih dulu. Kelompok ya, ada kendala. Mau tanya apa? Bisa dimulai. Iya, kamu tahu nih. Ini. Ayo, ini pakai kelompok belajar. Ayo belajar. Ini nggak apa-apa. Ini jangan dong, isunya aja. Nanti. Kan kelompok dulu aja. Nanti. Tapi jangan keras-keras ya nanti. Nggak fokus. Ngomong
Namanya ini istilahnya sendiri namanya ya tangan jari apa tengah sama ibu jari sesatukan bentuk O ya bentuknya O. Gimana kelompok depan karena ada cowoknya ya tekan gini misal cowoknya beda gerakan apa gimana mau kita kasih kedua bisa mau yang susah atau yang mudah ya nah misal gerakan yang mudah ini termasuk bisa nggak sih coba dia berdiri ini kok berdiri kursinya agak gini jangan mundur-mundur ya coba berdiri tangannya menggenggam terus 1 2 ini bentuk perjuangan tapi ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
Perkenalkan kami dari kelompok 4 tari tradisional dan kreasi. Apa judul tari tersebut? Judul tari tersebut adalah tari Gabriel, berasal dari Jawa Tengah. Tari tersebut termasuk jenis tari tradisional Jawa Klasik. Ciri-ciri tari tersebut kalem, lembut, mengekspresikan diri. Dan unsur pada tari tersebut gerak iraga, gerak tari atau kaki tangan kepala, irama, musik atau wirama, rasa atau wirasa, busana dan tata rias, properti atau sampul, pola lantai. Ya, terus yang soal kedua dibedakan. Beratkan bagian tari kreatif yang diberikan juga tari gerakan secara kelompok representasikan sifat. Sekarang mempresentasikan dua gerakan tari kreasi dengan hitungan 2 kali 8. Yuk, gimana? 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus yang gerakan keduanya gimana? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk tangan. Sudah atau mau sekali lagi? Sudah. Kita harus percaya diri dong ya. Nah, yuk. Boleh dulu, terima kasih. Kelompok berapa tadi? 4 ya? Sekarang ada yang mau maju? Dua, ayo. Beritakan dulu kelompok 2. Ini nanti masih ada ini. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjawab soal tari tradisional dan kreasi. Apa judul tari tersebut? Tari Dayang Pandan Tulis. Ya. Berasal dari mana tari pada video? Berasal dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Termasuk jenis tari apa yang ada di video? Tari kreasi. 4. Sebutkan ciri-ciri pada tari yang kamu lihat. Makna dan tema, karakter gerak, bagian dari drama tari, kostum dan busana. 5. Sebutkan unsur dan jelaskan pada tari tersebut. Unsur utama, iraga, irama, wirasa, rupa. Unsur pendukung, busana, properti. Penjelasan. Jenis tari tradisional yang kerap dipentaskan khususnya dalam acara budaya di Jawa Timur. Terus yang soal yang kedua? Buatlah 2 gerakan tari kreasi dengan hitungan 2 kali 8 secara kelompok dan presentasikan di depan. Sudah siap kira-kira? Sudah. Coba dulu, maju. Dibukin ya? Oh, pakai pola lantai teman-teman. Ya, agak ke sini dong, biar yang di sini kelihatan. Ya, ke sini ya. Ya. Nah, pakai pola lantai ya? Ya. Wah, ini penari-penari hebat nih kayaknya ya. Ayo, silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,
tambahan mungkin ya. Ada beberapa yang udah benar-benar menguasai, maksudnya kayak Wirosonya udah benar mulai ada nih. Puput, dia udah kayak 1, 2, ini udah tengok, ini udah mulai otomatis. Tapi teman-temannya juga udah pada bagus, karena ini cuma berapa detik ya tadi kita belajar kan ya, bukan 8, tapi ternyata udah ada pinter bikin gerakan. Kalau tari itu biasanya kepala terus ekspresi itu juga harus apa anak-anak menyesuaikan. Bisa kalian gerakannya kayak gimana tadi? Gimana tadi gerakanmu gini ya? Gini terus kamu menuntut bisa. Bagus enggak? Enggak dong. Harusnya gimana? Senyum. Nonton tuh juga kayak bagus gitu loh. Senyum, ikut senang gitu. Ya. Terus tadi ada juga beberapa yang masih melihat temannya. Kira-kira benar enggak ya? Kira-kira. Tapi itu enggak apa karena memang kita latihan cuma beberapa menit ya tadi ya. Oke. Terima kasih kelompok 2. Bisa duduk kembali. Ada yang mau presentasi lagi? Yang presentasi? Yuk. Oke, kelompok 1 ya. Ya. Jangan lama-lama. Yuk, teman-temannya didengarkan dulu ya. Nomor 1. Kenalan dulu mereka. Kenalan dari kelompok 1. Ya. Tidak apa-apa, silakan ya. Nomor 1 apa judul tari tersebut? Tari Gambio. Berasal dari mana tari? Berasal dari mana tari tersebut? Asal tarian dari daerah Surabaya, Jawa Tengah. Tidak termasuk jenis apa tari tersebut? Tari tradisional. Nomor 4, sebutkan ciri-ciri pada tarian tersebut. Gerakan tarian yang lembut, luas, dan gemulai. Diiringi musik gamelan Jawa, juga ekspresi wajah ramah dan anggun. Nomor 5, sebutkan unsur dan jelaskan unsur tarian tersebut. Piramida atau gerakan tubuh yang indah, halus, dan teratur. Pirama atau irama gerakan sesuai dengan iringan musik gamelan. Pirasa, rasa atau rasa penari yang menampilkan perasaan kejadian dalam. Ya, terus buatlah 2 gerakan tari kreasi dan dengan hitungan 2 kali 3 secara kelompok. 2 kali 8 secara kelompok. 2 kali 3 mah jadi banget kamu ya. Ini. Ayo, Nasita. Jangan malu-malu ayo. Ayo, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ciri pada tari yang kamu lihat. Di sana Empat, jika berdiri pada tari yang kamu lihat. Misalnya kemudian, dua, tiga, gerakan jari dan kendali setelah berdiri. 5. Teruskan rumus dan jelaskan pada tari berikut. Gerakan atau gerakan tubuh, irama atau sesuai Ya, terus mau presentasi? Coba presentasikan gerakannya. Mau pakai pola lantai nggak? Iya, oke. Yuk, sudah nggak? Cukup. Coba dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi dong. Kompak ya. Yuk, kompak lagi yuk. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk tangan. Akhirnya kalian sudah mempresentasikan lembar kerja tadi, juga sudah mempresentasikan gerakan tari ya. Terus Bu Nana mau tanya nih, apa yang kamu pelajari hari ini anak-anak? Tentang apa tadi? Tari tradisional. Apa hal yang baru kamu ketahui? Membuat gerakan tari ternyata harus kompak juga ya kalau tari kelompok itu. Melestarikan tari tradisional sangat penting karena merupakan bagian dari warisan budaya bangsa yang harus dijaga agar tidak hilang. Dengan mempelajari dan menampilkan tari tradisional, kita turut menghargai dan menjaga identitas budaya Indonesia. Selain itu, melalui tari kreasi, kita dapat mengembangkan kreativitas, mengekspresikan diri, dan menciptakan gerakan baru yang inovatif. Dengan demikian, kita tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga ikut mengembangkan seni tari agar tetap hidup dan berkembang sesuai. Alhamdulillah, kita sudah belajar anak-anak. Senang kan ya? Senang kan? Tapi capek nggak? Walaupun udah siang tapi tetap energinya masih kuat. Kira-kira dari sini ada pertanyaan nggak? Saya mau bertanya tentang apapun. Nggak ada. Sudah paham banget berarti ya? Sudah paham banget. Gimana mau nambahin sedikit? Ternyata dengan kita belajar seni tradisional dan seni kreasi, kita sudah melestarikan ya. Jadi Bu Nana minta kalian selesai pelajaran ini harus tetap menjaga kebudayaan kita ya anak-anak ya. Kita boleh kok misal kalian suka K-pop, aku suka K-pop Bu, nggak apa-apa, tapi kita jangan sampai melupakan budaya kita sendiri ya. Seni itu banyak sekali, nggak hanya tari anak-anak, tapi apa?
tadi ada yang bilang di Nganjuk itu ada tahunnya loh Bu gitu. Kelompok berapa tadi, kelompok 3 ya? Nggak apa-apa kan nanya kan. Banyak tarinya. Salah satunya tadi tari apa yang kalian tulis? Yang Tangga Rilis itu koreografernya namanya Pak Didi. Tahu nggak? Didi Wedding. Iya benar. Itu salah satu koreografernya. Ya. Terus apa lagi sih? Jaya Stamba. Tari Jaya Stamba. Terus apa lagi? Tari Mongde. Mongde tahu nggak? Coba nanti ya di rumah ya kalian itu deh tugasnya kalian mencari tari Mongde ya untuk minggu depan kita bahas lagi ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau Nana mau kasih lagi dari tari tradisional selain tari Gambyong, tari apalagi tadi Remo, apalagi kira-kira tari tradisional apa? Banyak loh Ca, tari tradisional. Kecak. Dari mana tari kecak? Dari. Yang menarikan? Yang menarikan laki-laki Erlangga mungkin? Bisa nggak Erlangga? Dicoba ya nanti ya. Erlangga. Tari kecak itu yang menarikan laki-laki. Terus ada lagi tari tradisional lagi. Tari Bedoyo yang tadi Amel bilang itu yang harus 9 orang ya. Itu juga tarinya gerakannya itu pakem anak-anak. Jadi nggak boleh dirubah ya. Karena kenapa sih tari Bedoyo itu harus 9 orang? Nah ini nanti tugas kalian juga di rumah. Jadi ada 2 tugas ya. Apa tadi? Tari Bedoyo sama tari apa tadi? Mongde yang dari Mongde ya. Mongde ya. Dari Nganjuk. Dikumpulkan lagi ya anak-anak ya, ini gimana koreksi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita ya gimana koreksi bentar. Ini tadi kayaknya Kok wali? Alah biar lebih wali namanya biar oh ya tadi ada yang tanya ya Mel tentang Gambyong. Gambyong itu ada berapa macam sih perlu gitu ya? Ada berapa macam sih kira-kira? Ada 2. Banyak Amel. Nah nanti ini tugasnya lagi anak-anak ya di rumah. Jadi kalian biar tahu nih wawasannya, biar tambah wawasan ya. Bu Nana rasa sudah cukup untuk pelajaran hari ini. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi dengan keadaan yang sehat
Doa selesai.